Kaukah imamku? Hujan turun tak begitu deras. Tara tatapi langit-langit kamar yang mulai terlihat tak putih lagi seperti sedia kala. Angin yang berhembus membuat nyanyian dengan daun-daun yang diterpanya. Akankah seseorang di sana merindukannya? Pikir Tara. Suara belalang malam membuat suasana tak begitu sunyi. Mata yang mulai mengantuk tapi tak dapat dipejamkan. Ditunggunya kabar dari sang kekasih yang dia sayangi. Jam menunjukkan pukul 21.30. Tetap tak ada kabar yang datang, dan diletakkannya handphone Nokia C2 yang lumayan sudah lama dia gunakan untuk tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga ataupun sang kekasih. Tara mulai kecewa, mata mulai dipejamkan. Dalam hitungan menit, Hasbi sang kekasih baru saja memberinya kabar. Terlalu malam untuk memberinya kabar. Ai, besok bertemu ya. Nanti aku ke rumah kamu. Kabar darinya membuat Tara tersenyum. Ada kebahagiaan tersendiri saat Hasbi memberinya kabar yang dinanti-nanti. Malam yang dingin menjadi malam yang begitu hangat terasa oleh Tara. Semua masalah yang membuatnya terasa berat kini seolah-olah hilang dalam sekejap. Pikirannya mulai terbang akan hari esok yang begitu ditunggu-tunggunya. Sangat membuat hatinya berbunga. Senyum matahari belum terlihat di atas sana. Dengan cepat, Tara melepas mukenanya yang berwarna putih. Wajahnya masih kusam. Maklum, sesudah sholat subuh, selalu tertidur di atas sajadah hijaunya. Pagi masih terasa sejuk. Tara bersiap-siap untuk menghirup udara di sekitarnya. Dikenakannya pakaian olahraga dan sepatu sport kesayangannya. Tara memang manis, tapi kelakuannya lumayan seperti anak laki-laki. Masih untung ada yang menyukainya, karena memang Tara belum pernah menampakkan ketomboyannya di hadapan Hasbi. Dikayuhnya sepeda sport kepunyaan Yusril, adik laki-lakinya itu. Senyum di wajahnya terlihat mengembang. Tara mengayuh dengan santai dan mungkin bisa dibilang dengan kesantaiannya itu ada sesuatu yang dia sembunyikan dalam hatinya. Pikirannya kembali mulai tak karuan. Bingung, senang. Semua menjadi satu dalam satu masalah yang ada. Dibelokkannya sepeda yang dia kendarai. Jalanan yang menanjak bukanlah masalah baginya. Dikayuhnya sepeda menuju rumah Ira, sahabat terdekat di wilayahnya. Tara bukanlah orang yang pandai dalam bergaul. Maka dari itu, temannya masih dapat terhitung. Assalamualaikum, Neng. Awas hati-hati, takut jatuh. Ucap para pemuda yang Tara lewati. Malu sungguh. Tapi sudahlah. Toh dia tidak akan melewati mereka untuk kedua kalinya. Ujar Tara dalam hati. Sesampainya di rumah Ira, Tara lekas masuk dan menyalami orang tua yang ada di depannya.
"Gimana kabarnya Tara?" tanya Tante Rika pada Tara. Senyum yang khas dengan lesung pipitnya yang membuat dirinya tampak terlihat manis. Tara menjawab dengan halus. Karena sepeda Ira sedang diperbaiki, dengan terpaksa mau tidak mau Tara harus meninggalkan sepedanya di halaman rumah Ira. Keduanya berjalan santai menikmati udara pagi itu sambil berbincang dan berlari kecil. Tara mulai kembali bingung dengan apa yang dihadapinya waktu itu. Ira mulai bertanya. Tara mulai bingung. Apa dia harus mengungkapkan semua penyebab hati dan pikirannya kacau pada saat itu pada Ira? Tanpa berpikir panjang, Tara meluapkan semua kegundahan dan keterpaksaan yang ada. Ira mulai bingung untuk memberi solusi yang dihadapi temannya itu. Masalah yang rumit baginya. Karena masalah itu bukanlah masalah percintaan ataupun masalah persahabatan, melainkan masalah kehidupan yang sedang dihadapinya. Keterpaksaan yang harus dilaluinya sebagai seorang mahasiswa. Ira mengajaknya untuk lebih tenang dengan memberinya minuman dingin yang mudah ditemukan. "Gimana, Ra? Sudah tenang?" "Gimana mau tenang, Ira? Semua keterpaksaan." Nafas yang dihembuskan sangat berat untuk Tara. Untuknya, cobaan yang benar-benar harus dihadapi dengan kesemangatan yang ada. "Jam berapa sekarang, Ira?" "Baru jam 9, Ra. Mau kemana lagi kita? Apa kamu benar-benar sangat bingung?" "Tidakkah kamu melihat kekhawatiran dan kebingungan di wajahku, Ra? Aku benar-benar sangat bingung." Ditengadahkannya wajah bundar milik Tara ke langit sana, berharap Tuhan memberinya jalan keluar. Hari sudah siang, tapi Hasbi tak juga datang. Tara mulai cemas. Diliriknya jam dinding untuk kesekian kalinya. Tara mulai mengeringkan rambut panjangnya yang basah sembari menunggu kedatangan Hasbi. Tak disangka, Hasbi datang saat dia belum bersiap-siap. Pakaiannya yang begitu sederhana dia kenakan, sungguh tidak enak untuk dilihat. Untung kedua orang tuanya cepat menyambut Hasbi. 5 menit berlalu, Tara baru saja keluar dari rumahnya. "Ai, gimana kabarnya?" "Alhamdulillah, baik." Senyum mengembang antara keduanya. "Kenapa kok gelisah gitu kamu?" "Sebentar ya." Dilihatnya nomor telepon yang masuk. Wajahnya mulai terlihat sangat gelisah dibanding sebelumnya. Matanya mulai berkaca, tapi tak jatuh air mata itu. Tara kembali panik. Dalam hati, kenapa dengan kekasihnya itu? Apakah ada sesuatu yang membuatnya begitu terpukul? Azan zuhur berkumandang. Hasbi meminta izin untuk pergi ke masjid. Tara tatapi tubuhnya dari belakang.
Kaukah imamku? Gumamnya dalam hati. Lama sangat keberadaannya di luar membuat Tara semakin tidak enak hati. Setelah 30 menit, Hasbi mulai kembali menceritakan apa yang terjadi dengan salah satu keluarganya. Orang tua Tara menyuruhnya untuk lekas mencari kebenaran informasi yang didapat dengan hati santai tapi pasti. Tara mengira acaranya dengan Hasbi kali itu akan terhalang karena ada hal lain yang lebih penting untuk diperhatikan. Hasbi pamit padanya, juga pada kedua orang tuanya. Lambaian tangan begitu berat. Hanya beberapa menit saja, Tara harus bisa berbincang dengannya. Handphone berdering, tanda message masuk. Hai, alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Ternyata SMS itu SMS palsu. Baru dapat telepon dari kakak dan sepertinya tidak jadi untuk pulang ke rumah. Oh ya? Ai, aku mau ikut ke Pusdai. Tara merasa senang. Berarti acaranya dengan Hasbi kali itu tidak akan gagal. Jam 5 sore, Hasbi baru sampai rumah kekasihnya dan meminta izin untuk mengajak Tara pergi bersama. Sangat beruntung, kedua orang tua Tara mengizinkannya dengan mudah. Suara azan maghrib terdengar. Keduanya menyelesaikan maghrib di jalan. Acara untuk ke Budai gagal. Dua sejoli yang sama-sama merindukan akan kemesraan yang ada. Mereka memutuskan untuk memilih tempat di mana mereka bisa berdua. Dapat sharing bersama, meluapkan rasa rindu, juga dapat terus bersama walau hanya sekejap. Tara tak menyangka akan semua yang dilakukan oleh mereka saat itu. Ai, aku sangat rindu. Begitupun aku sangat merindukanmu. Ai, apa kamu siap menjadi pendampingku? Tak bisa berkata-kata apa-apa. Tara tersenyum mengiyakan. Dikecupnya dahi Tara dengan mesra. Hasbi memeluknya erat seperti tak ingin dipisahkan. Tara membalasnya dengan rasa sayang. Rasa rindu membuat keduanya tak sadarkan diri. Hanya sentuhan yang ada membuat Tara terdiam. Entah senang, kecewa, atau perasaan lainnya yang dia rasakan. Jam menunjukkan pukul 20.30 malam. Baru kali itu dirinya di luar malam-malam dengan bukan muhrimnya. Tapi perasaan nyaman tetap dirasakannya. Lalu Hasbi mulai mengantarkan Tara pulang. Rasa dingin yang mencekam membuat Tara tak ingin melepaskan pelukannya pada Hasbi. Motor melaju dengan kecepatan yang tinggi. Tara tak ingin semuanya berlalu dengan cepat, begitupun dengan Hasbi. Tak dilepasnya pelukan itu sampai mereka benar-benar sampai di depan halaman rumah Tara. Hanya 20 menit saja Hasbi berada di rumahnya malam itu. Segelas kopi cukup untuk menghangatkan tubuhnya. Tara menatap tajam, tak ingin terlepas dari matanya. Ai, kakak pulang sekarang ya? Aku kangen, Kak. Kakak juga, sayang. Hasbi pamit untuk kedua kalinya. Tara menyalaminya.
Senyum terlihat di bibir kekasihnya. Matanya tak lepas sampai Hasbi benar-benar hilang dari pandangannya. Malam kian larut. Perjalanan malam hari yang membuatnya tak akan pernah bisa terlupakan. Tara mulai takut jika mereka tak tersatukan dengan ikatan suci yang diharapkan. Doa terus dipanjatkan, berharap dia dan Hasbi dapat berlanjut ke jenjang yang lebih matang. Ditulisnya dalam secarik kertas. Tuhan, tak kuinginkan berlian, emas, ataupun mutiara darinya. Yang kuinginkan hanyalah motivasi yang baik, juga kesalihan dan kasih sayangnya untukku. Tuhan, jika kau menyayangiku, satukanlah kami dengan ikatan yang kau halalkan. Ikatan pernikahan yang dihalalkan. Cukuplah surat Ar-Rahman dan Waqiah yang menjadi mahar dalam pernikahan kami. Air mata mulai membasahi pipinya. Ditutupnya diary hitam yang menjadi saksi bisu bagi kisahnya itu.